Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bung Mardhani Alisera. Tadi gimana menjawab keraguan dari calon petahana yang juga kepala gugus tugas di Sulawesi agar dia tidak disalahartikan ya melakukan bantuan sosial, membantu masyarakat tapi nanti disemprit gara-gara kemudian ini konflik of interest antara petahana dan juga kemudian pandemi. Sebenarnya pernyataan Oli saya bahagia, Bud. Kami di Komisi 2 berarti sudah sukses. Sukses. Membuat semua petahana itu merasa tidak di zona nyaman karena pertama kali dalam sejarah tahun ini anggaran buat Bawaslu pusat di atas KPU. Karena Undang-Undang 7 2017 itu mengamanatkan teman-teman Bawaslu yang tadinya daerah, kabupaten kota yang tadinya ad hoc sekarang menjadi permanen. Ketika dia permanen, maka kerja-kerja yang sistematis, yang terancang, sehingga tidak ada kepala daerah yang sekarang ini nyaman. Saya nyaman karena Bawaslu. Tapi apa koridornya kalau dia sebagai kepala gugus tugas, tapi juga sebagai gubernur, tapi juga sebagai kandidat untuk pilkada? Sebetulnya ini akan sangat tergantung kepada kesadaran diri. Apa bisa mendetek publik. itu? Ya, contohnya misal, kita bisa bikin, ini juga bisa masukan buat teman-teman Kemendagri. Para kepala daerah petahana yang maju tidak dibolehkan untuk menjadi kepala gugus tugas. Kan ada wakilnya. Artinya kalau nggak ada wakil, ya? dikasih sekdanya. Ada cara lain, tentang ya penyalurannya nggak usah ke misal saya gubernur ya udah kumpulin aja semua camat, silahkan semua, nggak ada cap nama saya, nggak ada apa, ini dari negara sampaikan. Itu kan dasein ya, tapi dasolennya kan juga saat yang sama Bawaslu kita perkuat, makanya tadi ada ketakutan dari para petahana. Buat saya itu sesuatu yang baik, menunjukkan ada ekualitas itu, bahwa yang petahana saja yang kepala gugus tugas masih khawatir dengan quote and unquote gerakan dari Bawaslu, itu pengawas, berapa lagi yang tidak petahana. Dan ini untuk menjamin ada netralitas, ada fairness, sehingga masyarakat nanti bisa memutuskan dengan lebih tegas dan mudah gitu. Tapi dalam prakteknya kan seperti yang di Klaten itu kan juga hand sanitizer pasang fotonya. Gitu. Nah itu udah masuk. Kemarin saya melakukan diskusi langsung dengan Pak Abhan, dengan Bawaslu, semua sudah dimasukkan, sudah dilaporkan ke Mendagri sebagai pembina kepala daerah untuk melakukan, karena begini, dari undang-undangnya nggak bisa disalahin, Bu. Dia belum calon. Dia bukan calon. Bukan calon. Belum ya. Penetapan. 2 sampai 6 September ikut PKPU yang baru mendaftarkan. Nanti disahkan. Ketika tank dia sudah calon, berlakulah semua pasal. Sekarang Kemendagri. Nah, kalau nggak Kemendagri nanti kita bisa minta ke teman-teman DPRD untuk melakukan pengawasan, karena bagaimanapun kepala trias politika kita baik gitu. Dan ini buat saya ini menunjukkan, nyuwun sewu nih buat Mbak Titi ataupun Kodari atau masyarakat, nggak mudah bagi kami Komisi 2, pemerintah sama, kalau boleh nanti aja, tetapi tahu Bud, ketika kita tunda Maret katakan ada problem anggaran, bukan duitnya ada apa enggak, katakan duitnya ada, tetapi Maret itu akan ada multi years gitu loh, karena pelaksanaan harus mulai dari katakan November, November, Desember, Januari, Februari, Maret, mentok, padahal anggaran itu per tahun, sehingga dengan berbagai pertimbangan ini bukan keputusan mudah, tapi harus dengan persiapan yang matang, dengan koordinasi yang matang, dengan jiwa besar bersama, kita ambil bersama. Kalau tanya pribadi, teman KPU kami semua mendingan lepas tangan dulu gitu ya. Artinya nanti aja, tetapi itu lebih rumit. Nah ini bukan memilih antara baik dengan buruk, antara yang buruk dengan kurang yang buruk ya. Kurang buruk gitu loh. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, jadi apa ini dalam konteks tadi, apa kemungkinan potensi konflik kepentingan pilkada di era pandemi, ini gimana mengatasi kegalauan dari seorang petahana tadi, Mbak Titi? Ya, ini memang sebenarnya ada argumen yang agak bertentangan ya, Mas Budiman. Satu sisi dinyatakan bahwa kita perlu kepemimpinan definitif untuk mengatasi pandemi COVID-19. Justru situasi hari inilah yang memang betul-betul pemimpin itu harus bekerja penuh, harus bekerja solid. Karena dia adalah pemimpin daerah yang akan mengambil kebijakan. Mestinya kan konsentrasi itu diperlukan hari-hari ini, momen-momen sekarang. Untuk pandemi?
Betul, untuk pandemi. Dengan demikian dia akan menjadi stimulus ekonomi, kemudian merecovery berbagai sektor yang ada di daerah begitu. Tetapi dengan adanya pilkada, itu Menteri Sosial sudah mengatakan, kenapa kepala daerah itu konsentrasinya terpecah karena dia memikirkan kepentingan elektoral. Dan sebelum pengumuman calon ada 10 daerah itu. Dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian kalau seorang petahana menjadi kandidat, dia harus nonaktif sementara di luar tanggungan negara. Saya catat itu mulai tanggal 23 September sampai 5 Desember. Karena itu pasal di dalam Undang-Undang Pilkada kita, pasal 70 ayat 2. Artinya apa? Kepemimpinan definitif di masa krusial pandemi itu tidak kita miliki. Jadi sebenarnya kita mau recovery apa gitu ya. Jadi kalau memang kita mau serius, tawaran yang disampaikan oleh masyarakat sipil, sambil kita beradaptasi dengan yang disebut new normal itu, bagaimana menyesuaikan tata cara, prosedur, mekanisme pilkada kita dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, regulasinya perlu disusun dengan mitigasi risiko yang baik. Lalu kemudian mekanisme penegakan hukum harus menyesuaikan. Dan kemudian anggaran, saya kira kalau soal multi-year, Pak Mardhani, itu nampaknya teknikal ya. Apakah negara ini tidak bisa membuat kebijakan yang mengatasi anggaran yang multi-year tadi? Kan kalau kita bisa freeze anggaran ketika ditunda, kenapa itu tidak bisa di-freeze untuk tahun depan? Jadi jangan sesuatu yang teknikal, tadi bilangnya kita komitmen kesehatan, keselamatan, kualitas pilkada, tapi kok argumennya teknikal semua begitu. Belum apa-apa misalnya soal yang sepele. Di situasi hari ini, kita katanya mau pilkada dengan tata cara prosedur mekanisme yang sejalan protokol penanganan COVID. Mana regulasinya? Tahapannya sudah mulai tanggal 15. Masyarakat disuruh optimis. Kalau masyarakat disuruh optimis itu dikasih bukti begitu. Bukan selalu dikasih argumentasi. Kemarin mintanya PSBB berakhir kata KPU 9 Desember. Sekarang PSBB belum berakhir tapi KPU 90% yakin bahwa pilkada bisa jalan. Soal PLT ini. Ini yang terlalu banyak inkonsistensi. Inkonsistensi ya. Kalau mau optimis itu. Baik. Saya ke Pak Ilham ya. Saya coba tadi kan ada komentar dari Mbak Titi bahwa KPU ini sebetulnya tersandra atau udah kehilangan independensinya. Karena keputusan itu diambil bersama-sama bukan lagi oleh KPU sebetulnya. Yang berinisiasi kemudian melakukan penundaan pada bulan Maret adalah KPU. Ya. Padahal undang-undang tidak menyebutkan bahwa jika penundaan terjadi dilakukan oleh masing-masing daerah. SK penundaan itu dilakukan oleh masing-masing daerah. Tapi kita mengambil di Undang-Undang 8 tahun 2015 mengatakan bahwa penanggung jawab dari seluruh tahapan pilkada adalah KPU. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk kemudian menunda dan bahkan juga kami sudah menunda baru kemudian kami sampaikan kepada Kemendagri dan juga kepada DPR. Jadi tetap independen. Itu bagaimana mungkin itu dianggap tersandra. Nah, kemudian terkait dengan PSBB. Nah, yang namanya gugus tugas sudah mengatakan bahwa pilkada bisa dilaksanakan, gitu kan. Nah, itu kan jadi patokan kami untuk kemudian kami bekerja. Nah, terkait dengan tadi disampaikan bahwa peraturan KPU-nya belum ada, kita sudah siapkan tanggal 15 ini kita tadinya mau ketemu 17. Ternyata Komisi 2 mengundurkan lagi pada tanggal 22. Nah, bukan sementara Komisi 2 siap. Siap. Lalu apa nih yang belum apa? Komisi 2 itu ditunda kemarin tanggal 17 tadinya kemarin. Kemudian ada surat lagi dari Komisi 2 tanggal 22 yang baru kemudian akan kita bahas. Nah, tentu saja ini draftnya sudah kami sebarkan. Nah, kalau bisa teman-teman Komisi membaca terlebih dahulu, juga pemerintah membaca terlebih dahulu, agar kemudian nanti dalam proses RDP-nya tidak banyak pembahasan yang kemudian bertanya dari nol lagi. Nah, kita khawatir terjadi. Nah, ada draftnya itu adalah bentuk kesiapan kami, gitu kan. Kami membuat SE yang kemudian melantik dengan protokol COVID. Kami sudah lakukan pada bulan Maret sebelumnya ketika kami melantik APPK dan juga kemudian PPS. Baik. Saya kembali ke Bung Kodari. Bung Kodari, jadi apa resiko terburuk atau dampak politik terburuk kalau memang pilkada ini tetap digelar 9 Desember dan kemudian terjadi second wave yang orang menjadi klaster-klaster baru di COVID? Ya, kalau memang sebetulnya dari gugus tugas percepatan penanganan COVID sudah memberikan lampu hijau, saya kira bolanya ada di tangan gugus tugas KPU ya, pemerintah sekaligus juga dengan DPR untuk meyakinkan
para stakeholder yang lain seperti titik, seperti kepala daerah, bahwa memang ini betul-betul bisa diselenggarakan dengan baik. Istilah titik tadi jangan dijawab dengan argumentasi, tapi dijawab dengan bukti. Dengan bukti. Saya sendiri percaya bahwa sebetulnya urusan COVID ini adalah persoalan manajemen dan teknokrasi. Ya. Kalau manajemen kita bagus, teknokrasi kita bagus, maka kita punya keyakinan yang lebih. Selama ini pemerintah tidak hanya di sektor politik, tapi juga di sektor ekonomi dan terutama sektor bantuan sosial. Menurut saya banyak gagalnya dalam menjawab persoalan manajerial dan teknokrasi itu. Dalam politik juga gitu ya? Iya, seperti kedodoran begitu loh. Bansos contoh paling utama ya. Bagaimana ya masing-masing jalan dengan program sendiri-sendiri. Kemensos jalan dengan program sendiri, PDP jalan dengan program sendiri. Terjadi eksekusi yang terlambat, begitu presiden sendiri mengeluh, masa instruksinya sudah beberapa lama, baru 15% yang menerima. Nah menurut saya itu harus dijawab ya, entah namanya manajemen mitigasi resiko atau apapun juga. Saya mau mengingatkan begini loh. Tapi gini Bung Kodari, sebetulnya nih Anda pesimis, realistis, optimis terhadap pilkada di era pandemi atau seperti apa? Tapi jawaban Kodari setelah ini ya, setelah jeda berikut ini.